Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK bakal bacakan putusan terkait gugatan ulang perihal syarat Sejumlah elit partai politik menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden. Kalau kita dengar Mahkamah Konstitusi, yang langsung kepikiran biasanya putusannya ini final, tidak bisa diganggu-gugat, dan jadi penentu arah hukum negara. Tapi, beberapa tahun terakhir, terutama jelang dan pasca pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi justru sering menjadi sorotan publik. Mulai dari masalah Undang-Undang Cipta Kerja, syarat usia Capres dan Cawapres, sampai soal sistem pemilu. Dari situ muncul pertanyaan besar, apakah Mahkamah Konstitusi benar-benar sedang menjaga konstitusi? Atau justru sudah terlalu jauh masuk ke dalam wilayah pembuat kebijakan? Baik, saya mulai dari konsep yang sering sekali dipakai MK tapi jarang kita sadari dampaknya, yaitu putusan bersyarat. Jadi putusan bersyarat itu sederhananya begini, MK tidak langsung membatalkan pasal, tapi MK bilang pasal ini berlaku asal ditafsirkan dengan cara tertentu. Masalahnya, cara tertentu ini sering tidak ada di undang-undangnya. Kalau kita pakai teori legislasi, pembuat aturan itu ya DPR dan Presiden. MK ini posisinya negatif legislator. Tugasnya cuma menghapus norma yang melanggar konstitusi, bukan bikin versi barunya. Contoh nyata dan masih relevan sampai sekarang adanya putusan MK nomor 91/PUU RIP 17 tahun 2020 soal Undang-Undang Cipta Kerja. MK bilang Undang-Undang Cipta Kerja itu cacat secara prosedural, tapi tidak langsung dibatalkan, masih boleh berlaku 2 tahun. DPR tentu wajib memperbaiki hal ini, dan pemerintah dilarang bikin kebijakan strategis yang baru. Di titik ini, MK bukan cuma menilai, tapi juga mengatur. Di satu sisi, ini kelihatan bijak, karena pertama, tidak bikin hukum ini kosong. Yang kedua, dunia usaha juga tidak kaget. Yang ketiga, negara tetap jalan. Tapi di sisi lain, MK ini juga menentukan tenggat waktu. MK juga mengatur dampak daripada kebijakan, dan DPR jadi kayak nurutin MK. Pertanyaannya, ini masih tafsir konstitusi atau sudah masuk ke wilayah legislatif secara halus? Putusan MK final, tapi masa nggak boleh dikritik sih? Kita sering dengar kalimat putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Tapi final itu artinya apa sih? Final itu artinya nggak boleh atau nggak bisa banding, bukan berarti nggak bisa dikritik. Secara konstitusi, pasal 24C Undang-Undang 1945 mengatakan putusan MK nggak boleh dikomentari atau dikritik. Kasus yang paling ganas dan masih segar ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU/XXI/2023 soal syarat usia Capres dan Cawapres. Putusan ini diantaranya ada: pertama, mengubah tafsir usia minimal; dua, beberapa dari putusan MK sebelumnya; yang ketiga, diputus oleh lembaga yang ketuanya mempunyai hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan. Makanya kritik datang dari mana-mana, dari akademisi, mahasiswa, hukum, maupun hukum MK. Dan kritik ini sah secara hukum selama fokus ke putusannya. Kedua, pakai argumen hukum. Ketiga, tidak menyerang pribadi. Kalau putusan MK nggak boleh dikritik, justru itu berbahaya buat demokrasi. Kalau kita tarik garis besar, masalah utama MK hari ini tuh bukan soal hanya berani atau nggak berani, tetapi tentang konsistensi.
Contoh paling kelihatan adalah kebijakan presidential threshold. Dulu MK berkali-kali bilang bahwa threshold itu adalah kebijakan hukum terbuka DPR. Tetapi belakangan ini melihat putusan-putusannya, MK mulai ngasih sinyal dan mulai masuk dalam desain sistem pemilu. Perubahan tafsir ini nggak dijelasin secara metodologis. Publik dibuat bingung dan pembentukan undang-undang menjadi kehilangan arah. Konstitusinya sama, pasalnya sama, tetapi tafsirnya berbeda-beda. Kalau begini terus, tentu kepastian hukum turun, kepercayaan publik turun, dan MK dianggap menjadi politis. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang agak filosofis tapi penting. MK itu sebenarnya hakim hukum atau hakim moral? Dalam banyak putusan, MK nggak cuma membaca pasal secara tekstual, tapi juga menarik nilai keadilan, HAM, dan kepatutan sosial ke dalam putusan. Dan di titik ini, MK sering banget dipuji. Contohnya, putusan soal batas usia perkawinan. Di sana, MK mempertimbangkan hak anak, dampak sosial, dan kesetaraan gender. Ini menunjukkan hukum itu nggak berdiri di ruang hampa. Dan jujur, ini sisi baiknya, karena hukum yang terlalu kaku juga bisa bikin kehilangan keadilan sih. Tapi justru di sini muncul resikonya. Moral itu subjektif, bisa berbeda antara satu hakim dengan hakim lainnya, dan bisa berubah juga tergantung kondisi zaman dan tekanan sosial. Kalau nilai moral hakim mulai lebih dominan daripada teks dan konstitusi, maka hukum bisa kehilangan kepastian. Fakta yang nggak bisa dipungkiri, setiap putusan MK efeknya bukan cuma hukum, tapi juga politik. Putusan MK bisa, yang pertama, mengubah sistem pemilu, yang kedua, menentukan siapa yang bisa maju, yang ketiga, mengubah peta kekuasaan. Tapi masalahnya, MK bukan lembaga politik, tapi efek putusannya itu politis. Kalau MK terlalu jauh, yang pertama, tentu DPR jadi formalitas. Yang kedua, kebijakan publik ditentukan hakim. Yang ketiga, dan demokrasi prosedural melemah. Menjaga konstitusi itu penting, tetapi mengendalikan arah negara itu bukan tugas MK. Tinggalkan segala ego yang ada pada diri kita bersatu karena mereka takut kita bersatu. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Mahkamah Konstitusi itu penting. Tapi kekuasaan besar harus diiringi pembatasan diri. Putusan yang kuat adalah putusan yang lahir dari konsistensi. Nilai moral itu penting, tapi nggak boleh liar. MK adalah penjaga konstitusi, bukan penguasa konstitusi.